Pernah nggak kalian muak dengan guru yang cuman bisanya nasihati aja, tapi nasihatnya itu hanya cuma buat gaya nih? Atau orang dewasa yang bicara nilai mulia tapi cuma peduli soal statusnya? Itulah dunia penuh kemunafikan yang dibenci Holden Caulfield di The Catcher in the Rye. Dalam review ini aku akan bahas kenapa novel J.D. Salinger ini masih mengguncang dan relevan buat kita semua. Halo semua, dengan saya ini review di review novel kontroversi dengan 100 novel kontroversi di episode keempat. The Catcher in the Rye karya J.D. Salinger adalah novel klasik yang telah menjadi ikon sastra modern, menangkap esensi pemberontakan remaja, kebingungan identitas, dan perjuangan melawan kemunafikan dunia dewasa. Diterbitkan pada tahun 1951, novel ini tetap relevan, terutama bagi pembaca yang pernah merasa terasing atau mencari makna dalam dunia yang penuh kontradiksi. Novel ini mengikuti Holden Caulfield, seorang remaja berusia 16 tahun yang baru saja dikeluarkan dari sekolah asrama untuk kesekian kalinya. Cerita yang diceritakan dari sudut pandang Holden mengisahkan beberapa hari petualangannya di New York City setelah meninggalkan Pensieport. Dengan nada sinis dan jujur, Holden mengkritik kemunafikan orang-orang di sekitarnya, dari teman sekolah hingga orang dewasa, sambil berjuang dengan rasa kesepian, kehilangan, dan keinginan untuk melindungi kepolosan, terutama adik perempuannya Pubi. Melalui monolog batin yang penuh emosi, kita melihat seorang remaja yang terombang-ambing antara keinginan untuk terhubung dan dorongan untuk menolak dunia. Kekuatan utama The Catcher in the Rye adalah suara naratif Holden Caulfield yang terasa begitu autentik dan mentah. Gaya penulisan Salinger meniru bahasa sehari-hari remaja, penuh dengan slang seperti poni atau munafik, yang membuat Holden terasa seperti teman yang sedang curhat. Kejujuran emosionalnya dari kemarahan hingga kerentanan membuat pembaca mudah terhubung, terutama mereka yang pernah merasa tidak cocok dengan lingkungan mereka. Tentang novel tentang alienasi, kehilangan kepolosan, dan pencarian identitas bersifat universal, menjadikannya bacaan yang relevan lintas generasi. Hubungan Holden dengan Pubi menambahkan lapisan emosional yang mengharukan, menunjukkan bahwa di balik sikap sinisnya ada keinginan untuk tulus melindungi yang rentan. Penggambaran New York tahun 1950-an juga memberikan latar yang hidup, seperti melihat kota melalui mata seorang remaja yang tersesat. Novel ini juga berani mengeksplorasi isu kesehatan mental tanpa menghakimi, sebuah topik yang jarang dibahas secara terbuka pada masa itu. Holden adalah karakter yang kompleks, menjengkelkan sekaligus menyentuh, dan perjalanannya mengajak pembaca untuk merenungkan ekspektasi sosial dan makna keaslian. The Catcher in the Rye adalah novel yang mentah, jujur, dan penuh emosi, menangkap esensi menjadi remaja di tengah dunia yang terasing. Nah, buat kalian yang merasa mungkin pernah berjumpa dengan orang-orang seperti dalam novel ini, orang-orang munafik, cocok nih dengan kalian nih. Meskipun nadanya bisa terasa berat dan alurnya kurang dinamis, kekuatan emosional dan relevansi budayanya menjadikan novel ini wajib dibaca nih. Ini adalah cerita yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengundang refleksi tentang siapa kita di tengah tekanan